Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa askannahu. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'a mukhtalifan alwanuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu khutama. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Tidakkah engkau telah melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit air. Lalu Allah telah memasukkannya yang kemudian menjadi sumber
mata air yang mengalir di bumi. Kemudian dengan sebab air tersebut, dia mengeluarkan, yakni menumbuhkan dengannya akan pelbagai tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warnanya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam warnanya tadi berubah menjadi kering, lalu kamu melihatnya berwarna kekuning-kuningan. Tak lama kemudian pun ia menjadi hancur beterbangan. Sesungguhnya dalam itu semua, sungguh ianya menjadi peringatan bagi ulul albab. Pagi hari ini kita lagi berkesempatan untuk meneruskan siri kajian kita tentang tafakkur ulul albab. Diulangi lagi sekali, jangan lupa bahwa makna tafakkur, tolong diingat selalu, satu di antara definisi tafakkur yang kita jadikan panduan dalam kajian kita ini ialah at-tafakkuru huwa an-nadharu fi ma wara'a asy-syai'. Sungguh pun banyak jenis definisi yang diberikan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim, tapi tentu kita tidak mungkin menggunakan semuanya, tentu sangat panjang bicaranya. Kita ambil satu sahaja daripada ta'arif yang diberikan oleh mereka, yakni yang diberikan oleh seorang Al-Imam Al-Farahi, bahwasanya at-tafakkur al-fikru ini an-nazar fima wara'a asy-syai'. Ini saya ingatkan lagi sekali karena pembicaraan kita yakni berkaitan dengan tafakkur. Supaya bila sebut tafakkur, kita selalu ingat akan definisi ini. Kenapa begitu? Karena dalam perbincangan, ya mas sekalian, perbincangan ilmu, definisi itu penting sekali. Tanpa kita sepakati terlebih dahulu tentang definisi apa yang kita nak bicarakan, ya nanti kita susah untuk memahaminya. Bagaimana mungkin katalah saya atau kita semua jamaah sekalian tak membicarakan apa itu meja, yang berkaitan meja, jika kita belum sepakat apa pengertian meja. Apa pengertian meja? Jadi nanti pasti lari, sebab itu definisi itu penting. Boleh jadi orang punya definisi yang berbeza-beza tentang apa itu meja. Sebab itulah, dari sekian banyak definisi yang kita pilih, saya rasa yang paling mudah, yang paling pendek saja, berfikir ialah mencari makna di sebalik sesuatu.
Bila kita nampak segala sesuatu atau mendengar segala sesuatu atau apa sajalah, kita bukan hanya mendapatkan makna pengertian daripada apa yang kita lihat berdasarkan pandangan mata, kita bukan hanya sekadar mendapatkan ilmu, maklumat berdasarkan apa yang didengar oleh telinga, tapi kita coba mencari makna yang lebih dalam di sebalik itu semua. Contoh ayat yang telah kita pelajari, ya, dengan turunnya hujan dan dengan pelbagai kesan yang ditimbulkan oleh turunnya hujan, kita nampak manfaat dan lain sebagainya. Kita boleh faham prosesnya, seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah ilmu yang luar biasa itu. Ilmu yang luar biasa dengan memperhatikan proses berlakunya hujan. Ilmu tersendiri. Tetapi ulul albab tidak atau belum merasa puas jika ia hanya dapat memahami bagaimana proses berlakunya hujan. Ulul albab tak puas hati. Seorang cendekiawan mungkin puas hati. Seorang ilmuwan mungkin ya sudah puas hati daripada asalnya tidak faham menjadi faham. Setelah mengkaji bagaimana hujan boleh berlaku, bagaimana ada hujan ini, bagaimana musim hujan, apa dan seterusnya. Bagaimana boleh berlaku hujan renyai-renyai, hujan lebat. Boleh jadi seorang cendekiawan puas hati, tapi seorang ulul albab belum puas hati. Hatinya masih penuh dengan tanda tanya. Lalu apa semua ini maknanya? Ialah kalau air datang daripada laut, kemudian naik ke atas, turun, kemudian pergi ke laut, kemudian tumbuhan, kemudian kita dapat makan, kalau makan kita boleh hidup, hidup boleh sehat, boleh berkeluarga, kemudian boleh tidur, setelah makan kenyang boleh kita buang. Seorang ulul albab tidak puas hati sekadar berfikir begitu. Sebab berfikir seperti ini hanya akan mengakibatkan, menghasilkan apa dipanggil at-tasalsul wad-daur. Ad-daur wat-tasalsul. Yakni semacam mata rantai. Daripada A ke B, B ke C, ke D, ke D, kemudian A balik, B ke C. Di situ sajalah. Ulul albab melihat semua itu, ini tanda. Gitulah. Ini tanda. Ini alamat ini. Ya, ibarat ini nak berjalan, ulul albab nak berjalan menuju destinasi, ia melihat ini signboard. Tuh, ini signboard. Papan tanda. Indah memang, difahami, cantik, terbuat sangat indah, dias luar biasa, menarik sungguh, tulisannya jelas, besar, maklumatnya jelas, paham. Kagum kepada yang menciptakan signboard tadi. Tapi bagi ulul albab, secantik, sehebat mana signboard, sejelas apapun maklumatnya, ini hanya petunjuk arah. Ini alamat. Seorang ulama akan kata, saya tidak boleh terpukau dengan signboard ini sehingga saya duduk di sini sahaja. Sehingga diikuti sampailah ke destinasi yang dituju. Ketika telah sampai di destinasi yang dituju, ya, dia bahagia. Jadi menganggap signboard tadi hanya alat. Dia mencari makna di sebalik. Untuk apa? Untuk apa?
Sebab itulah ulul albab bukan orang yang biasa. Orang yang sangat-sangat luar biasa. Itulah yang saya coba ingatkan pada saya setiap kali kita bicara ini. Jadi berfikir ulul albab, yakni berfikir itu sendiri bermaksud an-nazar fima wara'a syai'. Usaha, upaya untuk mencari makna di sebalik sesuatu. Nah, sekarang bila kita baca ayat Quran ini semuanya jamaah sekalian memancing kita untuk berfikir. Kita dipancing. Quran memberi umpan ibaratnya. Dan kita hendaklah dipancing, sebab kita terpancing untuk memberikan, kenapa ya? Kenapa Allah firman begini? Kan Quran itu ayat ya. Sebab itulah seberapa sering kita merasa terpancing oleh Al-Quran. Kemudian kita coba mendalaminya. So, mana potensial ulul albab dalam diri kita sudah mulai berfungsi. Tapi sekiranya sebanyak manapun ayat-ayat Quran yang kita baca, yang kita fahami artinya, tapi kita masih belum merasa terpancing untuk menjadi jawaban kenapa ya? Kenapa ya? Karena ini adalah alat petunjuk jalan untuk sampai destinasi matlamat yang dituju, dan matlamatnya jauh. Membaca Al-Quran dan faham itu sebenarnya belum menjadi maklamat, belum boleh jadikan maklamat. Saya baca Al-Quran, saya baca Al-Quran dengan fasih dan faham sampai itu maklamat, itu belum bukan maklamat. Itu masih merupakan alat. Masih merupakan alat. Ini ayat suruh sholat. Karena saya sudah sholat. Kalau begitu sudah selesai. Belum. Belum. Ini ayat yang kemudian yang sedang kita pelajari. Saya akan sambung penjelasannya berkaitan itu. Saya sudah sholat, saya sudah sini. Gimana saya sudah sampai maklamat? Belum. Ada maklamat yang lebih daripada itu. Paham? Ya? Ini ulul albab. Baik, jamaah sekalian. Hari ini kita masih ingin bicara tentang ayat kedua yang tempoh hari masih belum saya jelaskan dengan sempurna. Dalam buku ini, ayat yang kedua. Muka surat 4. Coba lihat ya. Ada yang ada buku, lihat buku yang muka surat yang keempat, ayat yang kedua. Ini telah kita pelajari tempoh hari, tapi hanya sebagiannya saja, masih banyak yang belum saya sampaikan saat itu. Karena ayat ini terus terang jamaah sekalian, ya, ayat yang kedua muka surat 4 ini agak susah sedikit kerana ayat ini begitu kuat sekali, muatan balaghahnya sangat kuat, itu masalahnya. Muatan ilmu balaghahnya sangat kuat. Sehingga untuk memahaminya ya sedikit berhati-hati. Kalau gunakan bahasa yang lebih mungkin ya agak sedikit lah. Dia ayat yang sangat kuat nuansa balaghinya. Lagi susah memahami kan? Nuansa balaghinya. Muatan balaghahnya kuat sekali. Jadi tidak boleh memahami secara sederhana. Sebelum itu jamaah sekalian, ya supaya kita ada ya kerjasamalah begitu, karena namanya belajar bersama ya. Sebenarnya saya sama sekali ya tidak merasa mengajar sekarang ini atau bila masa saya merasa belajar bersama gitu, ingin belajar bersama.
Jadi bukan saya mengajar jamaah belajar, bukan. Saya selalu yakinkan diri saya berusaha untuk merasa belajar bersama. Hanya kebetulan saya menyampaikan gitu sajalah. Ya, jadi bukan mengajar ya, belajar bersama. Jadi karena konsepnya belajar bersama, jadi namanya sama-sama lah. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu mungkin ada di antara jamaah sekalian yang ingin bacakan dahulu lagi sekali ayat yang kedua, muka surat yang keempat itu. Tolong, kalau ada, silakan tolong bacakan. Surah apa, Ustaz? Oh, yang tak ada buku? Saya Oh tak ya, ya. Oh, surah yang ayat kedua ini, surah Al-Baqarah ayat yang ke 266. Oh, sebenarnya boleh dapatkan buku sebab dalam buku itu jemaah sekalian, dalam buku itu sebenarnya ada satu ayat, lebih itu ada tempat kosong. Jadi ada kosong. Jadi kalau nak tulis tu di bawahnya banyak, boleh tulis sebanyak-banyaknya, senang tak? Itu mak tahu. Saya ingat cuma ada. Tak apa. Sila. Siapa yang nak bacakan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah seseorang daripada kamu suka ada mempunyai kebun daripada tamar dan anggur yang mengalir di bawah atau di kebun tersebut sungai, airnya cukup. Dan bagi pemilik kebun itu, dalam kebun itu ada tanam-tanaman yang lain yang sedang berbuah. Jadi bukan hanya kebun tamar dan anggur, tapi bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Sudah hampir tiba masa untuk menuai, gitu ya. Dan telah mengalami si pemilik pengusaha kebun tadi umur tua. Umurnya sudah dihabiskan untuk mengusahakan kebun, sekarang sudah tua, sudah lemah. Tapi tak apa, nah, usahanya sudah nampak hasilnya, tak lama lagi. Waktu itu juga dia mempunyai zuriat yang ramai, yang masih kanak-kanak. Mungkin ada anak, ada cucu, ya banyak tanggungan lah. Masih ramai orang yang di bawah tanggungannya. Malangnya ketika mereka mengharapkan, sudah mendambakan, menginginkan, membayangkan kejayaan, kebahagiaan yang luar biasa. Karena ketika umur dah tua, tenaga dah tak mampu lagi untuk bekerja, sara hidup makin bertambah, orang yang ditanggungnya makin ramai, hasil usahanya sudah mulai dapat dipetik, dinikmati. Bahagia sekali lah. Tak khawatir sedikit pun. Apalagi kebunnya luas, macam-macam tanaman yang ditanamnya. Tiba-tiba tanpa disangka, kebun tadi dilanda angin puting beliung yang meranapkan dan menghangus, membakarnya. Cerita itu seperti itu saja.
Habis di situ saja. Kemudian Allah tutup, macam itulah kami jelaskan bagi kamu ayat-ayatku supaya kamu berpikir. Ayo berpikir. Apa yang Allah suruh fikirkan? Allah buat satu perumpamaan. Ini ada orang muda, bekerja rajin daripada umur muda hingga umur tua. Sekarang anak mengusahakan tanah kebun. Sekarang umur dah tua, anak ramai kecil-kecil, dah pencen, tiba masa untuk menikmati hasil usahanya. Alhamdulillah sehari dua lagi, ia berjaya menikmati hasilnya. Seronoklah, gembiralah, tidak sia-sia usahanya begitu. Tidak akan kebuluran. Malangnya, belum sempat menikmati hasilnya, kebun tadi sudah ranap, sudah terbakar. Nuktah, di situ ya ceritanya. Kemudian tiba-tiba Allah kata, demikianlah kami jelaskan ayat kami supaya kamu berpikir. Tengok. Sebagaimana yang saya sampaikan pada siri yang pertama, ya sekalian, ayat ini ayat perumpamaan. Kalau dalam bahasa balaghah, saya pernah katakan tadi, ya, bahwasanya unsur balaghahnya dalam ayat ini begitu ketara sekali, sangat ketara sekali. Dalam bahasa balaghah ayat ini ada unsur namanya al-isti'arah namanya. Lebih tepatnya dipanggil al-isti'arah at-tamthiliyah. Ya, mungkin ada yang dahulu pernah belajar sekejap tentang balaghah, mungkin masih ada ingat ada bahagian balaghah isti'arah. Bolehlah kalau yang ada catatan tu tengok sikit, mungkin masih ada memori, ingatan sikit apa isti'arah tamthiliyah. Isti'arah tu dalam bahasa Melayu lebih kurang semacam metafor lah, metafora. Ya, metafor. Ya. Jadi isti'arah tamthilah tu ya ini bentuk metafor. Satu pemakaian kata-kata yang menyatakan suatu makna atau maksud lain daripada makna biasa. Atau makna sebenar perkataan yang berkenaan. Itu metafor. Atau bahasa yang lebih mudah, yakni metafor merupakan gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan atau perbandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa. Itu nama isti'arah. Tetapi isti'arah dalam ayat ini tidak biasa, gitulah. Sebab kenapa tidak biasa? Kerana yang ada dalam ayat ini yakni musta'ar fiha tarkiban. Sesuatu yang dijadikannya isti'arah perumpamaan itu berupa ayat. Sedangkan yang nak disamakan tidak ada, kan? Musta'arnya saja ada, kan? Sementara kalau kita bicara tentang tasbih, kan isti'arah ini bukan kan berkaitan dengan ilmu bayan, ya jamaah sekalian, karena ilmu bayan. Jadi menyuruhkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mesti ada benda yang diserupakan, ada benda yang diserupai, ada musabah dan musababih, ada alat, ada tu tasbih, ada wajhut tasbih, sudut aspek penyerupaannya. Ini hanya ada contoh. Allah hanya beri contoh. Coba kamu perhatikan. Bila ini kamulah, seakan-akan Allah katalah ini, kamu bayangkan ini berlaku pada kamu. Umur kamu habiskan untuk mengusahakan tanah, kebun. Sehingga kebun itu sudah berjaya. Penuh dengan buah-buahan daripada tanah yang kosong. Hasilnya melimpah-limpah. Tapi belum cukup masa untuk kamu tuai. Kamu dah tak larat karena umur sudah tua. Kamu ingin rehat. Tidak mengapa. Anak ramai.
tapi kamu pasti bahagia karena sekejap lagi kamu akan menuai hasilnya. Itu Pak Guru. Lalu Allah suruh kita bayangkan begitu. Tiba-tiba kebun kamu yang kamu harapkan akan memberikan kesejahteraan kamu itu hancur binasa. Dah, itu saja sisanya. Lalu Allah kata, kamu suka macam tu? Cuma sebenarnya Allah ni tak, yang tanyakan suka, tentu kita jawab tak suka ya Allah. Kami tidak suka ya Allah. Ya waddu tu ya sekalian, jangan salah faham ya. Wadda ya waddu tu mana bukan ingin ya. Dalam ayat ini Allah tak kata ayuridu umpamanya. Ayuridu ahaduhum, tidak. Ahadukum, tapi ayawaddu. Ya waddu daripada wuddun. Wuddun itu dalam bahasa Arabnya al-mahabbatu tamah. Keinginan suka yang maksimum. Itu wuddun. Bukan hanya suka. Bukan hanya nak. Tapi kemauan, keinginan, suka yang paling maksimum. Nak sangat. Sehingga dia yakin kalau tidak mendapatkan apa yang dia nak, yang suka itu, binasa. Itu namanya wuddun. Namanya wuddun. Kalau segera suka, tapi bila tak nak kita tak ada apa-apa, itu bukan wuddun. Jalan-jalan, tengok barang. Awak suka tu. Baju itu. Awak suka itu kendaraan itu. Oh, saya suka. Saya suka. Kalau saya ada, alhamdulillah, tapi rasanya saya tak mampu, tak apalah. Itu bukan wuddun. Sebab kalau kita tak mendapatkan pun, tak memilikinya pun, tak apa. Ini tidak. Ada benda yang paling kita sangat suka, keinginan kita sangat kuat untuk memilikinya, mendapatkannya, sehingga kita yakin 100%, bila kita tidak mendapatkannya, gagal berarti kita binasa. Keinginan yang itu Arab dipanggil wadda ya waddu. Mawaddah. Okey. Itu ceritanya panjang, mungkin ada yang pernah dulu belajar ayat berapa dulu dalam tafsir, saya tak ceritakan tu dalam masalah yang belajar surah Rum adalah tu. Mungkin yang pernah belajar tafsir surah Rum sudah pernah mendengar itu. Di sana ada ketika Allah cerita tentang keluarga itulah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebagian ayat Allah menciptakan kamu, pasangan kamu dari kiri kamu, ya, dan supaya kamu rasa tenang dengan pasangan kamu, dan Allah jadikan antara kamu mawaddah wa rahmah. Apa mawaddah ada rahmah? Itu maksudnya gitulah. Keinginan memiliki, suka memiliki sesuatu, berusaha untuk mendapatkan, untuk memilikinya yang paling maksimum, karena dia tahu bila gagal memilikinya, binasa. Jadi bukan main-main mawadah, bukan hanya kasih sayang. Ayat ini Allah tanya begitu, ayawaddu. Sekarang coba kamu fikir. Kamu suka kah? Kamu suka mengusahakan kebun sepenat itu, selama itu, tiba masa makna menuai, tanggungan banyak, anak kecil-kecil, umur dah dah lanjut, tak mampu lagi usaha, tiba-tiba hasil kamu tadi sia-sia. Kita kejap, tidak ya Allah, kami tak mau. Jangan berpikir setakat itu, sebab ini isti'arah. Ini isti'arah. Ulul albab akan mencari apa maksud. Kenapa Allah tanya begitu? Oh, rupa-rupanya ini perumpamaan yang sangat dahsyat. Tapi sesuatu yang Allah umpamakan dengan perumpamaan ini, Allah tidak sebut dalam ayat ini. Inilah yang isti'arah yang tidak biasa itu. Sesuatu yang Allah umpamakan, dengan perumpamaan ini Allah tidak sebut dalam ayat ini. Apa dianya? Yani al-amalu li ghairillah. Beramal bukan kerana Allah. Itu yang Allah tidak sebut. Beramal bukan karena Allah.
Amal itu amal yang baik. Dari muda beramal banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perintah dilakukan. Larangan ditinggalkan. Hubungan dengan Allah luar biasa. Hubungan sama manusia luar biasa. Pantang nampak peluang untuk beramal. Melainkan pasti akan dimanfaatkannya. Pantang nampak dosa, jangankan besar, dosa kecil pun pasti akan ditinggalkannya. Hebatlah usahanya siang malam pagi petang untuk meningkatkan kualiti ibadah. Sekarang sudah tua. Tenaga dah tak larat lagi untuk beramal masa muda-muda. Umur sudah tidak mengizinkan lagi. Tenaga tak ada, peluang tak ada, gitu tak ada. Bak kata orang dahulu muda, sekarang sudah tua. Kan? Dahulu sehat, sekarang sudah sakit. Dahulu kaya, sekarang sudah jatuh miskin. Minta maaf, dahulu banyak masa, sekarang dah tak ada masa. Dan penghujungnya, masa-masa yang lalu ini masih hidupnya masih panjang. Sekarang nampaknya jangka hayatnya tinggal beberapa hari. Ya. Tapi bila melihat amalnya yang banyak itu, seronok. Tak apalah, nampaknya tidak sia-sialah, nasib baik saya sudah siapkan bekalan ini. Subhanallah. Sementara menunggu ajal tiba, dipanggil oleh Allah untuk menerima balasannya, amal yang banyak, pahala yang banyak tadi tiba-tiba lenyap sekelip mata. Macam mana lenyap? Ya, karena orang tadi melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu melenyapkan segala amanah. Allah tanya, kamu suka mengalami hidup seperti itu? Nah, kalau seorang petani, seorang pekebun yang mengusahakan tanahnya berpenat-penat puluhan tahun, tiba masa nak menuai, tiba-tiba hancur, rusak tanamannya, sedangkan dia sudah tua. Itu pun penyesalannya luar biasa, sengsaranya luar biasa. Sengsara sungguhlah, kan sia-sia penat lelahnya. Karena dilanda oleh iksor. Nanti dia akan iksor. Kalau itu pun sudah sengsara, menderita, rugi, mampu kita membayangkan betapa besar kesengsaraan, kerugian, penyesalan yang dialami oleh seseorang berpenat-penat beribadah, beramal soleh, berjasa pada masyarakat, bantu sana, bantu sini, tolong sana, tolong sini. Ketika umurnya tinggal beberapa sahaja untuk jumpa Allah, yang sepatutnya dengan jumpa Allah, dia berhak mendapatkan pahala yang tidak sedikit dari usahanya. Tiba-tiba pahala tadi kosong. Oleh karena amalnya terbatal. Bukan Allah yang membatalkan. Tapi orang itu yang membatalkan sendiri. Ya, batalnya amalan ini, ya, puncanya yakni pelakunya, bukan Allah. Allah hanya memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Inilah yang Allah suruh ulul albab berfikir. Okeylah, kalau si petani tadi gagal mendapatkan hasil usahanya penyelidikannya, ya penat itu sajalah. Kebuluran juga lah akhirnya, dan paling tinggi bila kebuluran mati. Tapi bila orang yang banyak amal, amalnya banyak, amal sosialnya banyak, amal ibadahnya banyak, mengajinya hebat, cari ilmunya luar biasa, bacaan Qur'annya,
khatam banyak kali. Apalagi perintah agama yang belum semua. Tiba-tiba jumpa Allah kosong. Itu yang Allah kata, cobalah kamu fikir betul-betul. Sehingga nasihat Allah sebenarnya poinnya, jangan sekali-kali kamu melakukan amalan yang boleh membatalkan amalan kamu. Jangan sekali-kali. Kamu wajib terus beribadah pada aku, kata Allah. Meningkatkan ubudiyah kamu, kata Allah. Lakukan perintahku, tinggalkan laranganku. Tapi ingat, agar kamu tidak menyesal nanti. Jangan lakukan semua itu. Maknanya kamu lakukan perintah aku, tapi bukan karena aku. Kamu tinggal larangan aku, bukan karena aku. Jangan. Sekarang, tafakkurnya, coba kita buat perbandingan. Orang di dunia tidak sholat, tak buat suruhan Allah. Di dunia tidak tinggal larangan Allah. Lalu di akhirat masuk neraka. Itu menyesal atau tidak? Pasti menyesal. Betul ya? Di dunia, sholat tidak, perintah Allah tak buat, larangan tak tinggal, lalu di akhirat masuk neraka. Ya neraka lah. Pasti menyesal. Tapi tahukah kita, ada orang yang lebih menyesal daripada E ini. Katalah tadi namanya E. Siapa? B. Rajin sholat, rajin ibadah, rajin sodako, rajin amal. Masa dunia minta maaf, mungkin ibaratnya macam waliullah lah. Di dunia mungkin penampilannya ibarat macam waliullah. Karena luar biasa. Tiba-tiba di akhirat menjadi bahan api neraka. Coba mana yang lebih menyesal. Lalu apa bezanya orang yang beribadah dengan orang tak beribadah jika tempatnya masing-masing di neraka? Seakan-akan Allah yang ini Allah tidak sebut dalam ayat tadi. Sebab itu saya kata tadi isti'arah dalam dalam ayat ini yakni luar biasa. Karena sesuatu yang tidak disamakan dengannya tidak ada, tidak disebut. Tanpa memahami ke sana, kita tak nampak itu. Jadi seakan Allah nak beritahu macam ini. Apa bezanya orang A yang rajin mengusahakan tanahnya hingga berjaya menjadi kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, tapi akhirnya gagal menikmati hasilnya karena kebunnya dilanda oleh musibah, dengan B yang tak pernah mengusahakan tanah sehingga tak dapat hasilnya dan keduanya semasa tua mati kebuluran. Apa bezanya? Mana yang lebih sengsara? Yang penat-penat akhirnya mati kebuluran karena gagal menikmati hasil tanamannya karena sebelum menikmatinya sudah hancur, atau B yang mati kebuluran kerana tidak mengusahakan apa-apa. Lebih menyakitkan, B lebih menyedihkan. Matinya sama-sama mati kebuluran. Ini yang Allah ingatkan kepada ulul albab. Pada ulul albab. Jika orang itu tidak beramal, makna tidak punya kebun, tak ada usaha apa-apa, lalu kebuluran karena tak ada makan, memang padan. Rugi. Tapi bila orang yang rajin bekerja,
Tapi dia nak beli makanan pun tak mampu sehingga mati kebuluran. Karena gagal mendapatkan upah. Wow. Jadi kalau gunakan bahasa yang agak keras jamahan, sebab biasanya ya jamaah sekalian kalau kita belajar balaghah lah walaupun sedikit, percakapan dengan menggunakan bahasa balaghah ada di situ dari balaghahnya. Kadang metafor ini sebenarnya lebih apa ya? Asyaddu wat'an kalau istilah Al-Qur'an. Asyaddu wat'an itu makna dia punya kemampuan tikamannya ke dalam jiwa itu lebih kuat. Bahasa itu punya daya tikaman ke dalam sanubari pendengarnya sangat kuat. Itu sebenarnya kalau gunakan metafor gitu. Jadi apa namanya? Kalau gunakan bahasa yang lebih kuat, ayat ini seakan-akan tahu beginilah. Kamu pilih mana? Seakan-akan ini bahasa yang agak keras ya, minta maaf ya. Sekarang kamu pilih, kamu suka ke ayabadu. Ayabadu kan, adakah kamu suka? Nak sangat. Tentu kita tak nak kan. Itu dibayar istifham ingkari sebetulnya ya. Kalau dalam bahasa balu istifham ingkari. Sekarang Allah suruh pilih, sekarang kamu pilih mana? Kamu degil, kamu maksiat pada aku, kamu jahat kepada aku, kamu kufur, di akhirnya masuk neraka. Atau kamu baik dengan aku, kamu buat apa yang aku suruh, kamu tinggal aku tegah, kamu patuh, bla bla bla, banyak amalan, tapi masuk neraka juga. Coba. Kan mengerikan yang kedua itu. Mengerikan kedua. Jadi poin dia, Allah nasihati, karena kamu sudah berpenat-penat beribadah pada aku, kamu kumpul sikit-sikit Pak, amalan itu berpahala itu, jangan kamu hilangkan. Jaga amalan kamu. Menjaga amalan itu lebih susah daripada beramal. Ini yang Allah suruh kita fikir dalam ayat ini. Tapi menggunakan bahasa isti'arah. Allah gunakan bahasa tamar, bahasa apa namanya kelapa, bahasa durian, bahasa rambutan. Beramal itu relatif lebih mudah daripada menjaga amalan. Menghimpunkan amalan, reality dia lebih susah daripada menghapuskannya. Beramal itu lebih mudah daripada menjaga amalan supaya tidak hilang. Demikian juga beramal, mengumpulkan amalan pahala itu relatif lebih susah, lebih lama, lebih penat. Lebih lama, lebih perlu tenaga ekstra, masa ekstra untuk menambah amalan. Tapi menghapuskan amalan sekelip mata. Nah, untuk yang berhafal ini, tanya kepada kelas yang lain sudah diajar pasti tentang nawaqidul iman. Nawaqidul Islam sudah diajar itu, saya tidak akan menyentuhnya. Kan ada perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan syahadah, perkara yang membatalkan pahala itu tanya bagian bab akidah saja. Saya hanya cerita itu. Yang pasti ayat inilah isti'arahnya. Mathalul amal li ghairillah. Itu poin dia. Tapi bagaimana kita nak merasakan, nak menggambarkan seberapa besar sengsara yang dirasakan oleh orang yang amalnya terbatal. Kan tidak terasa kan? Terbatalnya amalan tak nampak. Ya. Terbatalnya amalan tidak kelihatan. Orang yang amalnya terbatal pun mungkin tidak merasa apa-apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala
hendak menerangkan kepada kita benda yang tak nampak ini, yang tak nampak, terbatalnya amalan tak nampak. Mungkin minta tolong boleh di off-kan dia punya, di unmute-kan dia punya, in-mute-kan dia punya audio. Sebab saya pakai AirPod ni kuat sangat. Minta maaf, saya pakai AirPod ni, saya kuatkan volume, jadi kadang suara yang perlahan pun begitu kuat. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi, ayat ini yakni tasbih isti'arah berkaitan dengan terbatalnya pahala amalan. Masalahnya, macam mana seseorang merasakan kedahsyatan, sakitnya hilangnya amalan itu kita tak mampu nak merasakannya. Amalan yang hilang itu kan tak dapat kita lihat, tak dirasakan. Nah, suatu yang tak dapat dirasakan, yang di luar deria kita, inilah tak mampu dicerna oleh diri kita ini, Allah bagi perumpamaan dengan benda yang kita boleh nampak dan boleh kita rasa. Apa dia? Dengan seorang pekebun itulah. Kita jadi pekebun, itu kan kita boleh contohkan. Kita latih sendiri, mari jadi pekebun. Tanam ini, tengok pokok cantik, buah sudah nak berbuah, tinggal masa penat luar biasa, dah tak lara, tenaga dah tak mampu, umur dah tua, anak ramai, semua dah mulai berhitung, meraihkan kejayaan. Tiba-tiba hancur. Yang ini boleh kita bayangkan bagaimana sedihnya. Inilah isti'arahnya itu. Jadi Allah hendak memahamkan sesuatu yang pasti, tetapi kita susah untuk merasakannya, karena ini berada di alam yang lain. Amalkan berada di yang lain. Dengan sesuatu yang juga pasti, yang berlakunya di alam yang nyata. Tapi sesuatu yang dibandingkan itu tidak disebutkan dalam ayat ini. Yang disebutkan hanya perumpamaannya. Itu yang saya tadi sebenarnya, saya yakin siapa aja belajar balaghah pasti kalau belajar isti'arah, ayat ini termasuk yang dipikirkan panjang lebar. Karena pelik isti'arah dalam aspek isti'arah dalam ayat ini sangat pelik. Sehingga biasanya ayat ini, kalau ialah yang belajar balaghah betul-betul lah, panjang lebar, tidak mudah. Tetapi kalau kita memahaminya sangat asyik. Karena banyak maklumat yang kita dapat daripadanya. Baik, kembali kepada tadi saya katakan. Jadi kamu ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Di neraka nanti ada dua. Satu, karena dia tidak punya amal, masuk neraka. Dan itu wajar, itu pastilah mereka menyesal. Yang kedua, yang banyak amal, tapi amalnya terhapus. Sama dengan sudah tidak beramal. Hanya penyesalannya, kekecewanya pastilah lebih bagi yang banyak amal tetapi terbatal. Pasti penyesal lebih. Kenapa? Sudah penat. Jadi Allah sangat sayang kepada hamba yang beramal. Bila aku suruh, buatlah suruhan aku itu. Tapi lakukan kerana aku. Bila aku larang melakukan suatu perbuatan, tinggalkan sajalah perbuatanku. Tapi tinggalkanlah larangan aku itu kerana aku. Jika kamu tinggalkan laranganku bukan karena aku, kamu lakukan suruhan aku bukan karena aku, kamu nanti tak dapat upah daripada aku. Kamu hanya penat dan penat. Sedangkan kamu fikir kamu dapat upah. Disinilah kecewanya. Sebagaimana kamu yakin suatu hari kamu dapat petik buah yang kamu tanam itu. Kamu yakin juga dapat menuai beberapa hari lagi hasil jerih payah kamu. Kamu yakin. Tapi kamu gagal. Itu nasihat Allah. Jadi poin terpenting dalam ini sama sekalian bagi ulul albab,
Beramal mudah, menjaga amalan lebih susah. Lebih susah. Beramal itu perlu masa yang panjang, tenaga yang lebih. Menghapuskan amalan, ya Allah, sekelip mata. Ya, dalam jangka masa yang sangat-sangat. Subhanallah. Satu. Poin kedua, seperti mana yang saya sampaikan pada sesi pertama. Sesuai dengan sabab butur ayat ini, ketika masuk dengan kisah yang berkaitan dengan ayat ini, dalam hadis Bukhari tentang Umar bin Khattab itulah. Tanya pada Abdullah bin Abbas itulah. Bila kita sudah melakukan amal yang baik, istiqomah. Istiqomah. Jangan sesekali niat untuk berhenti melakukan amal yang tak baik. Dengan alasan sesekali apa salahnya. Dah baik, dah lama sangat dah, kami ini orang baik, sesekali apa salahnya tak baik. Jangan. Bagaimana jika ketika orang sesekali buat yang baik, tak baik itu, tiba ajalnya. Wow. Ingat. Yakni khairu a'mali khawatimuha. Ada kan hadis begitu. Khairul a'mali khawatimuha. Sebaik-baik amal itu penghujungnya. Itu makna biasa. Ada makna yang lebih saya pilih. Sebaik-baik amal itu hingga ke penghujungnya. Saya pilih yang kedua. Ada yang memahami hadis itu, sebaik-baik amal itu adalah penghujungnya, penutupnya. Maknanya katalah ada orang buat ini hari baik, itu tak baik, jadi tak baik, kemudian tak baik lagi, baik, kemudian tak baik lagi. Kemudian sebelum ajan dia jadi baik. Itulah sebaik-baiknya. Akhirnya umurnya ditutup dengan amal kebaikan. Wah, itu baik. Ada yang mengartikan itu. Ya tak apalah. Silakan saja. Kalau memang begitu cara mengartinya. Tapi ada makna kedua. Sebaik-baik amalan itu khawatir itu maknanya sebaik amalan itu hingga ke penghujungnya. Muda baik, pertengahan baik, baik hingga penghujung hayat tetap baik. Itulah sebaik-baik amalan. Kalau yang pertama tadi kan baik, baik, jahat baik, kemudian jahat lagi, baik semula, lain terus. Dijaga amalan. Itu yang kedua. Sebab bila tidak, inilah Allah bagi perumpamaan. Sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Nah, di dalam ayat tadi, jamaah sekalian, pemusnah. Dalam ayat istilah tadi, pemusnah tanaman tadi luar biasa. Apa dia? Iksor. Wow, luar biasa itu ya. Dalam ayat tadi, pemusnah amalan tadi kan fa'asobau iksorun. Betul ya? Iksor. Coba perhatikan ayatnya. Ya, ini bahasa isti'arah semuanya ya. Bukan bahasa ini. Sebab ini perumpamaan. Hanya sesuatu yang diumpamakan tidak disebut. Itu aja lah. Tidak disebut. Sebab itu kita kena, ya apa yang maksudnya? Allah cerita seorang pekebun tanam susah-susah hingga tua, tiba masa nak menuai, kemudian tanamannya hancur. Itu aja cerita dia. Apa maksudnya? Ya, maksudnya Allah suruh cari di sebaliknya itulah. Sebab itu Allah kata supaya kamu fikirlah, tafakkarun. Nah, kebun tadi bukan kebun biasa. Contoh pertama ya ini sebut jannatun min nakhil wa a'nab. Makna kawasan itu lebat sekali tanamannya. Sebab disebut jannatun. Tempoh hari telah kita pelajari. Karena lebatnya tanaman di tempat itu, sehingga tanah tidak kelihatan. Itu namanya jannatun. Kalau kawasan tanah tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak boleh disebut jannatun. Sebab jannah itu daripada jannah. Jannah itu maknanya sesuatu yang tidak diketahui. Gelap, jannah juga. Jin, majnun, janin. Karena banyaknya tumbuh-tumbuhan, suburlah.
Dan tanaman asal, inti dia, tanaman inti, tanaman pokok dia. Core dia, apa dia? Tamar dan anggur. Wow. Adakah itu saya? Oh tidak. Min kulli thamarot. Mana ada tanaman yang lain lah. Nah, ini menariknya. Disebut nakhil dan a'nab karena zaman itu kan hanya nakhil dan a'nab kebun. Tak disebutlah rambutan, durian, musangking apa, tak disebutlah. Tapi disebut di sini kulit thamarat. Mana macam-macam. Macam-macam. Dan lebih bukan kebun biasa kerana apa? Di kebun itu ada mata air yang sedang mengalir. Maknanya subur lah. Serajin manapun petani, sebanyak manapun baja, sesubur manapun tanah, kalau air tak ada, sia-sia. Sebab itu Allah sebut, airnya ada mengalir. Masya Allah. Mengalirnya pula min tahtiha. Astaghfirullahaladzim. Bukan tahtaha. Itu ada dalam tafsir sudah saya jelaskan itu ya. Antara min tahtiha al-anhar dengan tahta al-anhar maknanya berbeza. Kalau min tahtiha maknanya di bawahnya itu. Air itu memang puncanya di situ. Kalau tahtaha hanya di tempat itu sebagai laluan air saja. Air tidak berpunca dari tempat itu, air berpunca tempat lain, tapi hanya melalui tempat itu. Itu tahtaha. Kalau min tahtiha, air itu berpunca dari tempat. Disitulah tempat sumber airnya. Subhanallah. Itu tentang kebunnya. Jadi kebun itu betul-betul kebun yang paling sempurna, paling diharapkan, paling menjanjikan masa depan. Sementara keadaan petaninya, pekebunnya, pengusahanya, kebalikannya. Dia sudah tua. Nah, maknanya peluang masa untuk terus bekerja dah tak ada. Tenaga sudah lemah. Anaknya ramai. Allahu Akbar. Kecil-kecil lagi. Kontras kan? Keadaannya sangat-sangat kontras. Berlawanan. Berlawanan. Tapi tidak mengapa. Tak kerja pun tak apa. Sekejap lagi akan biasanya. Malangnya tiba-tiba dilanda iksor. Ini menarik. Ada 3 poin di situ ya. Ada 3 poin. Yang Allah jadikan perubahan 3 poin. Kebun, keadaan orangnya. Kebunnya itu jenis kebun apa, orangnya seperti apa, lalu apa yang menimpanya? Yang berikutnya iksorun fihi narun. Iksor itu jamaah sekalian, sebenarnya yaitu sifat angin ya, bukan nama angin. Daripada kalimat asyara. Asrun. Asrun. Tahu mana asrun? Wal asri, demi waktu. Oh, asrun mana waktu? Betul. Tapi mana asrun bukan waktu. Asrun asyara itu maknanya memerah. Tuh banyak jamaah yang selalu berpeluang ulang-alik Kuala Lumpur, Jeddah, Kuala Lumpur itulah tiap umroh dahululah sebelum Covid kan. Pergi umroh tiap bulan. Tiap bulan pergi umroh. Wah, itu luar biasa itu. Tiap bulan pergi umroh. Ya, karena dia membawa orang pergi umroh. Karena dia pekerjaan dia bawa orang pergi umroh. Umroh tiap bulan lah. Umroh tiap bulan lah. Kan banyak tuh di Makkah, pagi-pagi tengah hari jual asir burtukal, asir tufaha, asir. Asir itu kan jus kan. Orange juice, asir. Saya bilang asoro, perahan. So asir itu mana memerah. Jadi angin ini bukan angin yang berhembus, bukan. Bukan angin yang bertiup kencang, angin yang memerah, mempunyai daya menarik, merah. Sebab itu disebut puting beliung. Gitu. Iksar itu angin yang puting beliung, yang punya daya kemampuan mengangkat. Ingat, angin bila berpusing itu mengeluarkan energi mengangkat barang.
Sementara air bila berpusing menimbulkan energi yang boleh menarik ke bawah, bukan menimbulkan. Contohnya kapal bila terperangkap dalam pusaran air, ya pasti tarik ke bawah lah, bukan dilontarkan ke atas. Itu dah memang sunatullah begitu. Jadi luar biasa kesan yang ditimbulkan oleh angin ini terhadap tanaman tadi luar biasa. Karena pusingnya sangat kuat dan mencabut hingga ke akarnya. Bayangkan. Lebih dahsyat lagi, angin tadi penuh dengan muatan elektrik. Ya. Penuh dengan muatan elektrik yang sangat tinggi. Sebut sehingga Allah kata fahtarokot. Angin itu membakar, membinasakan, membakar, menghanguskan kebun tadi. Ya, kan angin, zaman sekarang awan lah, awan maksudnya. Awan di angin kan boleh menggunakan elektrik, cas elektrik yang luar biasa. Itu 3 keadaan nih. 3 keadaan ini perumpamaan orang beramal bukan karena Allah. Orang beramal bukan karena Allah. Amalnya apa? Amalnya hibat-hibat belaka. Amal wajib, amal sunat, amal wajib, amal sunat, sosial, ritual. Luar biasa lah. Macam-macam jenis amalnya. Ibarat kebun macam-macam tanamannya. Bagaimana sekarang si pelaku amalan tadi? Oh, sudah tua. Tidak sesehat dahulu. Tidak sesempat dahulu. Tidak secergas dahulu. Tidak semampu dahulu. Tak apalah, kan amalnya sudah banyak. Okey. Dah tunggu masa untuk menerima balasan. Sebab nanti masuk alam barzakh ada petani itu, petani ini, tanggungjawab itu, tanggungjawab ini, kena lulus ini, bla bla bla. Banyaklah yang perlu dijawab. Tapi tak apa, sudah ada. Masya Allah, tinggal beberapa hari saja sebelum meninggal, berlaku iksorun. Iksorun itu maknanya puting beliung tadi. Ada api di situ. Maknanya amalan yang sangat dahsyat, karena kekuatan amalan yang dilakukan itu boleh meranapkan semua amal ibadah. Ya contohnya syirik lah kan. Syirik. Murtad itu jelas lah ya. Murtad, syirik besar. Riya menghapuskan amalan yang ada padanya riya ya. Yang amalan yang tidak ada pada riya tidak hapus. Katalah solat. Riya. Ya, solatnya hapuslah. Tapi zakatnya tempoh hari yang tidak riya tidak hapuslah. Tidak hapus. Tapi syirik besar, kufur besar, nifak besar, itu penghapus segala amalan. Segala amalan. Sungguh pun riya itu tidak menghapuskan keseluruhan amalan, tapi hanya menghapuskan amalan yang ada padanya riya, wajib kita takuti. Bagaimana bila yang terhapus itu? Amalan yang pokok, amalan inti. Ibaratnya bagaimana kebun yang rusak tadi, tanaman inti. Seperti mana anggur, kurma, nggak besar. Dan yang tak rusak, bayam, kangkung. Kan rugi juga. Kan rugi juga. Nah, ini istiarahnya. Allah suruh fikir. Jadi kerugian orang ini sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Khasnya yakni al-amalu li ghairillah. Beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Itu intinya. Dan inilah yang kita perlu waspada ya mas sekalian. Saya sering kalilah mengingatkan diri saya sendiri. Begini ya. Saya tertarik dengan ucapan kata-kata hikmah. Yang bunyinya begini. Rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal wusuli
Warubama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusuli. Rubama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabuli wa rubama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusuli. Ingat, ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi ya, ini kata-kata hikmah. Tapi menarik maknanya. Maksudnya, boleh jadi, kadang-kadang, atau mungkin sering kali, dia Allah, membukakan bagi kamu pintu ketaatan. Boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan. Dibuka pintu. Sehingga kita contoh, banyak kan pintu ketaatan, pintu untuk sedekah Allah bukakan. Karena apa? Ada pulang bersedekah dan kita pun mampu bersedekah. Itu mana pintu ketaatan dibuka. Pintu tolong orang. Allah pertemuan kita dengan orang susah. Kita pula diberi kemampuan untuk menolongnya. Kita pula ingin menolongnya. Itu terbuka pintu ketaatan. Tak disangka-sangka, subhanallah, rupanya kita duduk, baru pindah tempat. Rupanya ya Allah, tempat tinggal baru kita, rupanya tak jauh daripada masjid. Tak jauh daripada tempat pengajian. Tak jauh daripada tempat belajar. Seronok, banyak. Tak jauh daripada tempat orang beramal. Tempat seronok kan kita. Allah bukakan pintu ketaatan. Sering kali berlaku seperti itu. Tanpa diduga. Tapi wa ma fataha laka babal qabul. Tapi boleh jadi pada masa itu Allah tidak bukakan kita pintu penerimaan. Allahu Akbar. Hanya dibukakan pintu untuk beramal, tapi tidak dibukakan atau belum dibukakan pintu penerimaan. Gimana? Penat kan? Pintu taat telah dibuka, lalu kita buat taat. Tapi pintu penerimaan, babul qabul namanya, masih tertutup. Penat. Beramal tapi tolak. Beramal tolak sebab pintu penerimaan masih tertutup. Nah, yang menutup ini bukan Allah lah, kita sendiri yang menutup. Nanti dijelaskan. Kita sendiri yang menutup. Contoh ya. Apa yang menyebabkan pintu penerimaan amalan kita tertutup? Sehingga kita hanya boleh beramal tapi gagal mendapatkan balasannya. Bak kata ayat tadi, kita hanya rajin bekerja, mengusahakan tanah, kebun, hingga berjaya, tapi gagal menikmati hasilnya. Coba, sedih ke tak sedih? Tolong jamaah sekalian, mungkin tengok ya ayatnya. Ini tolong lagi sekali bacakan, saya minta tolong supaya berbagi pahala lah. Share ya, kita sharing pahala. Itu bagus, sharing pahala. Tolong buka surah Al-Hujurat ayat 17. Oke. Surah Al-Hujurat ayat 17. Dan tolong bacakan ya. Nah, saya ingin sharing pahala. Sebab saya tadi kita belajar sama ya. Jamaah sekalian tolong rasakan di tempat ini, majlis sekarang ini, jamaah merasa belajar bersama dengan saya. Bukan belajar bersama. Sebab saya pun belajar. Saya mengatakan saya merasa ingin belajar bersama, bukan mengajar. Saya berusaha untuk tidak merasa mengajar. Belajar bersama. Oke, tolong mungkin yang sudah jumpa, tolong bacakan Al-Hujurat ayat 17. Ya. Sila. Ya, sila, tolong bacakan. Takkan tidak ada 80 lebih ini yang dalam Zoom ini. Bahkan ada 150 yang dalam yang lain ini, masih banyak nih. Sila.
Assalamualaikum, saya baca Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yatalaqal 17 yang 17. ma yalfizu tu ya. Al-Hujurat 17. Sorry. Sorry, tak apa. Halo. Okay, saya baca Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Ya, inilah jamaah sekalian ya, contoh ya. Ini penting sekali ya. Tadi, supaya kita tidak putus dengan apa yang saya sampaikan tadi, ayat yang kita belajar ini perumpamaan. Ya. Orang yang hanya diberi pulang untuk berusaha, bekerja, usahakan tanah lah. Hingga dah dekat masa hendak menuai hasilnya, tapi gagal mendapatkannya. Gagal. Itu penyesalannya luar biasa itu. Tapi ingat, ini perumpamaan bagi orang yang beramal. Hanya Allah tak sebutlah dalam ayat yang kita pelajari ini. Allah sebut dalam ayat yang lain. Jadi apa contoh orang beramal? Allah bukakan pintu beramal terbuka luas sehingga dia rajin beramal. Malangnya pintu qabul, pintu penerimaan amalan masih tertutup. Penat tak penat? Hanya berpeluang rajin beramal tapi pintu penerimaan tak pernah terbuka. Allah tak pernah buka karena orang itu tak pernah mau membuka. Nah, salah satu daripada punca sebab pintu penerimaan beramal itu masih tertutup, ayat inilah contohnya. Ini bukan satu-satunya ayat ya, hanya salah satu daripadanya. Kisah Arab A'rabi. Arab Badui, Arab asli lah. Kalau bahasa kita dipanggil Arab asli ya. Pertama saya tidak tahu kalau orang Melayu itu Melayu asli ya namanya. Orang Melayu asli ya, saudara kita yang duduk di gunung-gunung ini. Melayu asli ke apa tuh? Mana betul-betul Melayu orang asli tanah inilah. Yang lain kan pendatang. Yang lainnya yang pendatang. Jadi mereka ini meluk agama Islam. Itulah. Menerima ajaran Muhammad SAW. Buat apa yang Nabi suruh, yang Allah suruh, tinggal apa yang Nabi tegah. Itulah. Suruh sholat, suruh zakat, puasa-puasa, macam itulah. Dan setelah mereka bayar zakat ini, dia datang pada Nabi SAW. Yamunnuna alaika an aslamu. Muhammad, mereka ini datanglah jumpa kamu. Datang menghadap kamu. Mereka Arab Badui tadilah yang memeluk agama Islam itulah. Yamununa alaikan aslamu. Mereka datang kepada kamu lalu mereka menyebut Allahu Akbar. Mana yamunu, manan itu menyebut, mengungkit-ungkit, membanggakanlah begitulah. Ya. Akak bahwasanya mereka telah Islam. Wahai Rasulullah, ingat, saya sudah Muslim tahu. Saya dah bayar zakat tahu. Tengok ni. Kami sudah jadi orang Muslim. Kami sudah jadi orang baik. Saya dah buat ni, saya bla bla bla. Disebut-sebut, diungkit-ungkit Islamnya. Dan Allah Maha tahu seakan-akan orang ini, ya, Allah beritahu kita, orang ini merasakan bahwa Nabi Muhammad bertuah punya pengikut seperti mereka. Orang ini fikir Islam bertuah punya penganut seperti mereka.
Mereka fikir Allah bertuah punya hamba sepatuh seperti mereka. Yamunun tu begitulah maksudnya. Manna yamunnu. Al-Mannan itu kan gelaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mannan, Mannan. Yang dalam Quran ada tuh falahum ajrun ghairu mamnun. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Allahu akbar. Jangan kamu ungkit batalkan sedekah kamu dengan ungkitan. Jadi ungkit-ungkit, ya Muhammad, aku disuruh gaming. Betuah loh. Islam patut berterima kasih punya umat seperti saya. Saya dah bayar zakat banyak nih. Oi, kalau tidak susah. Apa kata Allah? Kul, wahai nabiku, beritahu kepada Arab Badu yang dah Muslim itu. La tamunnu alayya islamakum. Wahai saudaraku Arab Badui, janganlah kamu mengungkit-ungkit ke atas aku Islam kamu. Janganlah kamu ungkit-ungkit Islammu ke atas aku. Kenapa kamu ungkit-ungkit? Kamu dah bayar zakat, kenapa kamu ungkit? Aku dah bayar zakat tuh. Kalau tidak, pastilah negara Islam tak cukup duit. Kenapa kamu ni? Ya, kami dah buat, kita tahu bangunan ini anak yatim ni. Kalau kami yang tak buat, mana kan kamu? Kami dah buat madah ini tahu. Kami dah buat. Allah ingatkan, kenapa? Janganlah kamu ungkit. Kenapa kamu ungkit Islam kamu? Janganlah kamu ungkit-ungkit. Masya Allah. Jangan kamu ungkit-ungkit. Balillahi yamunnu alaikum. Nah, ini dia. Tetapi Allah lah sebenarnya yang berhak mengungkit-ungkit. Kalaulah ada zat yang berhak mengungkit-ungkit pemberian, itu hanya Allah. Karena dia pemilik segala sesuatu. Maka dia yang berhak mengungkit-ungkit. Kalau kamu bicara yang ungkit-ungkit. Makna kedua, balillah Allah lah yang menganugerahkan iman kamu atas kamu. Allah lah yang beri anugerah ke atas kamu, anhadakum lil iman. Bahwasanya Allah telah memberi tunjuk pada kamu dengan keimanan. In kuntum shodiqin, jika kamu orang yang benar. Apa maksudnya? Begini. Kepada orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, dia fikir tanpa kebaikannya orang tak rugi kalau aku tak buat ini, rugi kamu semua ini, nasib baik aku buat ini, nasib baik aku. Merasa Islam bertuah karena punya dirinya. Allahu Akbar. Merasa Islam ini beruntung mempunyai pemeluk seperti dirinya. Allahu Akbar. Allah kata jangan begitu. Nanti kamu hanya dapat penat. Kamu hanya akan aku bukakan pintu ketaatan, tapi kamu tidak aku bukakan pintu ke penerimaan. Sepatutnya kamu sadar bahwasanya Allahu yamunnu alaikum anhadakum. Allah lah yang memberi petunjuk pada kamu sehingga kamu tergerak hati melakukan amal tersebut. Syukurilah itu. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah gerakkan hati hamba-Mu ini untuk beramal. Terima kasihlah ya Allah karena Engkau pertemukan, Engkau jumpakan hamba ini dengan orang susah ini. Perjumpaan kami dengan dia ya Allah itu Engkau yang mengaturnya. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah beri peluang padamu untuk beramal. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah memudahkan tangan hamba-Mu, beri hamba kekuatan untuk beramal. Itu yang sepatutnya kita syukuri, bukan membangga-banggakan mungkin amalan. Tapi mensyukuri hidayah Allah, nikmat Allah yang membolehkan kita mampu beramal. Kalau itu yang kita lakukan, kita bukan hanya terbuka pintu ketaatan, tapi juga terbuka pintu kemakbulan. Tapi bila tidak,
Kita hanya mampu beramal, senang beramal, tapi pintu qabul tetap tertutup. Sebagaimana ayat yang sedang kita pelajari ini, jamaah sekalian, Al-Baqarah 266 ini, ya kita hanya menjadi pekerja, menjadi pekebun yang rajin bekerja, menggunakan kerja burung, berbuah banyak macam-macam, tapi tak pernah punya peluang untuk menikmati hasil buahnya, penat sepenat-penatnya. Coba hayati bahasa yang sederhana saja dalam hidup. Ini paling susah ya mestinya. Ini kaitannya dengan nafsi-nafsi ya mestinya ya. Ini nafsi-nafsi. Kita tidak perlu menilai orang lain. Allah dia pun tak perlu. Bukan begitu. Ini untuk diri kita masing-masing. Saya gunakan bahasa yang paling mudah adalah dalam agama kita, bila kita mendengar azan, kita disuruh oleh agama kita untuk mengikuti sama apa yang dibaca oleh muadzin. Karena itu zikir, kita pun suruh zikir samalah. Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zikir kan? Muazin zikir, kita pun zikir. Tapi ketika muazin kata, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu bukan zikir. Itu ajakan, itu seruan. Seruan daripada Allah. Diperintahkan pada nabinya, diperintahkan pada umatnya. Isinya, yom kita solat, marilah kita solat, mari beri kejayaan. Karena itu bukan zikir, kita tidak mengikuti bacaan muazin. Kita disuruh oleh Allah baca, oleh agama suruh baca, la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan begini. Kita jawab, ya Allah, Engkau seru kami, Engkau ajak kami, suruh kami untuk solatkan. Ya, aku suruh kamu solat. Engkau suruh kami untuk meraih kejayaan. Ya, aku suruh kamu berjaya. Maksudnya, ya Allah, hamba-Mu ini tak mampu, tak larat, tidak punya daya dan kekuatan untuk solat. Mentaati-Mu jika bukan kerana kehendak-Mu. Kami ini tak mampu nak menggerakkan tangan, tak mampu kaki, tak nak berucap pun tanpa Engkau ya Allah. Sebab itu tolonglah hamba-Mu ya Allah agar hamba ini mampu melaksanakan suruhan-Mu. Allah mendengar ucapan kita, la haula wala quwwata illa billah, seronok. Seronok macam mana? Karena kita mengakui kelemahan diri kita. Mengakui kelemahan diri kita, lalu kita merayu-rayu pada Allah agar Allah beri kita kekuatan. Karena Allah bangga, Allah gembira, lalu Allah bagi, nah sekarang karena kamu mengakui kelemahan kamu, aku suruh kamu sholat, kamu merasa tak mampu sholat, tanpa kekuatan yang aku berikan, sekarang aku bagi kamu kekuatan. Lalu kita terima kasih ya Allah, karena kau bagi kekuatan. Selepas sholat kita pun terima kasih ya Allah, hamba-Mu mampu sholat bukan karena hamba-Mu hebat ya Allah. Hamba-Mu mampu sholat bukan karena hamba-Mu ini alim, bukan. Tapi hamba-Mu sholat karena hamba ini sebetulnya karena pertolongan-Mu. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, hamba-Mu tak mampu. Terima kasih ya Allah. Walau bagaimana hamba-Mu mohon ampun ya Allah, jangan-jangan sholat hamba-Mu yang baru hamba lakukan ini belum sebenarnya Engkau kehendaki. Hamba-Mu masih cuai, minta ampun banyak. Ucapan terima kasih, minta ampun, alhamdulillah, minta subhan, ya astagfirullah, banyak. Nah, ibadah yang seperti ini jamaah sekalian, orang yang seperti ini bukan hanya saja Allah bukakan pintu ketaatan, tapi Allah juga bukan pintu kemakbulan. Ini bahayanya jika kalau tidak, itu bahaya. Kalau hanya dibuka pintu ketaatan,
tapi pintu kemakbulan tertutup. Itu macam orang yang Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah yang kita pelajari inilah. Dan itu luar biasa sakitnya ya Mas. Penyesalan juga. Luar biasa. Ini yang perlu kita tolong difikirkan. Iya ya. Agak-agak saya ini jenis pekebun yang diberi peluang oleh Allah untuk menikmati hasil kebunnya, atau hanya yang rajin berkebun, rajin menunggu buah gugur, tiba masa untung, atau jangan-jangan nanti tak sempat tiba-tiba, bukan tak sempat kita dah mati, tapi tak sempat karena kebun itu sudah ranap dilahap di api umpamanya. Itu mengerikan sekali ya Mas kalian. Sangat-sangat mengerikan. Itu sebetulnya yang inti daripada ayat ini. Ya Mas kalian, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Walaupun masih ada 1-2 perkara berkaitan ini yang bagi saya sangat penting, saya langsung pada poinnya ya. Pada poinnya. Walau bagaimanapun, mudah-mudahan tidak seberapa ini boleh mengingatkan diri saya sendiri ya, untuk terus muhasabah, untuk terus berusaha membuka pintu penerimaan amalan, karena pintu ketaatan telah terbuka seluas-luasnya. Sebab memang susah sungguh nak membuka pintu qabul je Mas kan. Nak buka babul qabul itu lebih susah daripada nak buka babul taat. Betul ya Mas kan. Sebab babu ta'at itu Allah buka bagi seluruh manusia. Hanya kadang ada orang nak, ada orang tak nak. Tapi pintu kabul kita sendiri yang kena berusaha. Kalau kita tak berusaha, Allah tak akan bukakan. Tapi pintu ketaatan, Allah panggil, tengok setiap hari berapa kali dipanggil, hayalah sholah al-falah. Berapa kali dipanggil, hayalah sholah al-falah. Maknanya pintu ketaatan itu ditujukan pada semua orang. Yang ingat ke yang lain, yang rajin. Tapi pintu qabul itu hanya orang yang betul-betul berusaha, dia sendiri yang buka. Kalau tidak, ingat Al-Baqarah 226 ini. Ini adalah contoh yang bisa sangat-sangat menakutkan. Hanya itulah, balaunya terlalu tinggi tadi, sebab hanya diberikan contoh perumpamaan, tapi benar diumpamakan tidak sebut sama sekali. Wajhut tasbih tak disebut, adatu tasbih tak disebut. Bak kata balaghah hanya disebut dia punya musabbah aja. Musabbah bih tak disebut, wajhut tasbih tak disebut, adatu tasbih tak disebut. Jadi kalau dipanggil jumlah tu tasbih itu hanya ada satu unsur saja, 3 unsur dibuang sama sekali. Setelah dibuang sama sekali, tiba-tiba Allah terus katakan, inilah aku terangkan pada kamu supaya kamu berfikir. Macam mana pula? Seakan-akan Allah kata, aku dah jelaskan sejelas-jelasnya, sekarang kamu masih berfikir baik-baik. Ini yang kita perlu berhenti lama bila baca ayat Yasin. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri, mudah-mudahan diampunkan segala kekurangan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.